Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat. Kita masih belajar secara daring ya. Sabar ya, mudah-mudahan COVID-nya cepat berlalu. Kali ini Ibu akan menerangkan bawang merah dan teman-temannya. Atau kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif secara alami. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih aku harus belajar perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan? Nah, ini sebenarnya bertujuan memberi bekal kepada kalian ketika kalian akan menanam suatu tumbuhan. Kalian bisa langsung menanam, misalnya kalau pohon mangga itu bisa dengan biji, bisa dengan cangkok, bisa juga dengan stek batang. Seperti itu ya. Jadi tidak asal menanam. Apa sih perkembangbiakan vegetatif alami? Seperti kalian tahu, perkembangbiakan adalah bertambahnya individu baru. Jadi, perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan atau bertambahnya individu baru melalui bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia, ya. Jadi dia bisa tumbuh dari tunasnya, dari umbinya, dari geraginya. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami ini bisa juga disebut perkembangbiakan tanpa proses penyerbukan, tanpa proses bertemunya sel kelamin jantan atau serbuk sari dan sel kelamin betina atau putik. Jadi setelah membaca ini, kalian bisa lihat bahwa ada dua ciri perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu tanpa proses perkawinan atau penyerbukan, kedua melalui bagian tubuhnya. Nah, ini kita akan belajar apa saja yang menjadi bagian dari tanaman yang bisa menjadikan tumbuhan baru. Yaitu 1. Umbi lapis, 2. Rizoma, akar tinggal, spora, umbi akar, umbi batang, tunas adventif, dan geragi. Sini ketinggalan geraginya ya. Nah, ini geraginya. Ini tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Kalian bisa lihat ya. Kayaknya sih sepertinya kalian sudah familiar dengan tanaman ini. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang daun. Ini berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian juga contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma. Ada jahe, kunyit, kencur, lengkuas. Nah, kalian kalau ingin tahu bentuknya seperti apa rimpang ini, kalian bisa ke dapur ibu kalian dan bertanya, boleh tidak melihat jahe, kunyit, kencur, atau lengkuas? Biasanya ini ada di dalam atau di dapur ibu kalian. Kemudian contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Kalian tahu umbi akar adalah akar yang beralih fungsi menjadi cadangan makanan dan bisa membentuk tunas baru. Nah, ini contohnya wortel dan lobak. Pasti kalian sudah pernah memakannya. Nah, contoh lainnya adalah yang berkembang biak dengan vegetatif alami adalah umbi batang. Umbi batang adalah umbi atau batang yang ada di dalam tanah yang akan berkembang biak atau berkembang menjadi tunas baru. Ini contoh tanamannya adalah kentang dan ubi jalar. Kemudian contoh lainnya adalah spora. Di spora itu adalah kumpulan sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung, di mana kumpulan sel ini bisa menjadi individu baru. Biasanya ini berbentuk bintik hitam atau coklat yang ada di bawah daun tanaman. Ini contoh di atas adalah contoh spora. Spora ini fungsinya sama seperti biji, walaupun bukan hasil perkawinan. Jadi bisa membentuk individu baru. Tanaman yang berkembang biak dengan spora contohnya paku-pakuan, simbar menjangan, dan suplir. Nah, kalian lihat tanaman ini ada yang ada di halaman Puri Arta.
ditempel di pohon. Mungkin kalian sudah tahu ya apa saja. Tunas. Nah, tunas itu adalah bagian tanaman yang bisa berkembang menjadi individu baru. Biasanya tumbuh di samping induknya. Nah, ini cepat sekali berkembang biaknya. Contohnya bambu, pisang, lidah buaya, lidah mertua atau sansevieria. Di halaman SD Purdi Arta ada pot yang berisi lidah buaya dan lidah mertua. Kalian akan melihat bahwa individu baru atau lidah buaya yang baru, anakannya ada di samping induknya. Nah, itu disebut dengan tunas. Ada juga tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif. Bedanya kalau tunas adventif ini tumbuh di bagian daun induknya. Contohnya ini lihat cocor bebek. Cocor bebek ini tumbuh, individu barunya tumbuh di daunnya. Ini ada kecil-kecil, itu adalah individu baru. Kemudian juga begonia. Nah, begonia ini juga bisa melalui tunas adventif. Yang terakhir adalah geragi. Geragi adalah batang yang menjalar di atas tanah yang bisa menjadi tumbuhan baru. Ini contoh tanamannya ada arbei, ada pegagan, ada rumput teki. Nah, ini tanaman yang berkembang biak dengan pegagan. Nah, setelah melihat ini, tayangan ini, Ibu harap kalian membaca tulisan Bu Guru tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Setelah membaca itu, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, adakah tanaman yang dapat berkembang biak secara vegetatif dan generatif? Terus, adakah tanaman yang dapat berkembang biak dengan lebih dari satu cara? Contohnya, wortel bisa dengan biji, sekaligus bisa dengan umbi akar. Teknis menjawabnya dijawab setelah membaca artikel di blog. Dijawab di kolom komentar blog dengan menyebutkan nama, kelas, jawaban ke-1, jawaban kedua. Jawabannya Ibu tunggu ya. Dijawab dengan baik dan benar karena akan ada penilaiannya. Demikian materi kita PLH kali ini. Minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam hijau, salam peduli lingkungan. Tetap semangat. Assalamualaikum.